Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Dan kita akan berbicara tentang pikul salibmu dan ikut aku. Yang akan kita ambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat 22 sampai 27. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami terima kasih untuk tuntunan-Mu. Kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajarkan kami pada saat ini untuk mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan kami bahas. Dan kami pasti dimerdekakan karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat 22 sampai 27, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Garis bawahi ayat 25. Ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita mendengarkan dan senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita menelaah, meneliti, mengobservasi, membaca dengan teliti, Lukas 9 ayat 23 ini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau. Perhatikan baik-baik, setiap orang yang mau. Itu adalah pilihan, kebebasan. Setiap, artinya anybody, yang mau, yang memilih untuk mau mengikut Yesus. Maka konsekuensinya daripada pilihannya, setiap pilihan ada konsekuensi. Pilihannya adalah, ia, yaitu orang yang memilih itu, harus menyangkal dirinya. Itulah harga yang harus dibayar, yaitu penyangkalan diri. Dan kemudian harga yang kedua, sesuai dengan pilihan kita untuk mengikut Yesus adalah memikul salibnya setiap hari. Itu juga adalah konsekuensi atau harga yang harus kita bayar akibat memilih untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja membaca bersama-sama bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah pilihan yang dibuat secara sadar tanpa paksaan dalam bentuk apapun. Karena kita memilih untuk mengikut Yesus. Dan harga yang harus dibayar karena mengikut Yesus adalah yang pertama tadi kita baca, penyangkalan diri. Deny ourselves. Dan mengikut salib, memikul salib setiap hari. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Take up your cross daily. Nah, penyangkalan diri ini, denying ourselves, berarti kita tidak
dapat lagi menjadikan diri kita pusat dalam kehidupan ini sejak kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Yang menjadi pusat mulai saat itu adalah Kristus. Pada saat kita menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka daging kita akan melakukan perlawanan melalui ego yang ada dalam kehidupan kita. Dan untuk ini, kita harus menyalibkan keinginan ego ini melalui salib yang kita pikul setiap hari ini. Untuk memikul salib kita, bagaimanapun berarti mengesampingkan kekuatan kita. Ini berarti mengesampingkan kekuatan ego. Kekuatan ego kita harus sampingkan. Memikul salib kita setiap hari berarti kita tidak mengikuti kelemahan-kelemahan yang kita alami dalam daging kita, yang dimulai dari pola pikir kita yang dipertajam oleh ego. Tapi justru menyalibkan dalam arti kita tidak mengikuti kehendak daging dalam ego yang menyala-nyala, sehingga kita dapat mengikuti Yesus setiap hari dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi mengikut Yesus pilihan, tapi akibat dari pilihan kita lakukan secara sukarela ini ada harga yang harus kita bayar. Sekali lagi, penyangkalan diri, dan kita harus memikul salib setiap hari. Apa maksud Yesus ketika dia berkata, "Pikullah salibmu dan ikutlah aku"? Nah, mari kita mulai terlebih dahulu dengan apa yang Yesus tidak maksudkan. Karena banyak sekali orang mengatakan ini dalam kehidupan sehari-hari, dan saya sering mendengar, padahal itu bukan yang dimaksudkan Yesus tentang perihal memikul salib. Jadi, apa yang tidak dimaksudkan Yesus tentang memikul salib adalah sebagai berikut. Banyak orang mengartikan salib sebagai beban yang harus mereka pikul dalam hidup mereka. Misalnya, hubungan yang tegang antara sesama, gaji yang tidak memadai, penyakit fisik, dan lain-lain sebagainya. Dengan sikap mengasihani diri sendiri, saya tekankan, dengan sikap mengasihani diri mereka sendiri, mereka berkata, "Itu salibku yang harus aku pikul." Penafsiran seperti ini bukanlah apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Pikullah salibmu dan ikutlah aku." Ketika Yesus memikul salibnya ke Golgota untuk disalibkan, tidak ada yang berpikir salib sebagai simbol beban untuk dipikul. Bagi seseorang di abad pertama, salib berarti satu hal dan hanya satu hal saja, yaitu kematian dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan yang bisa dialami manusia. Galatia 3 ayat yang ke-13 menjelaskan mati di kayu salib dipandang sebagai kutuk. Galatia 3 ayat 13 berkata, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." 2000 tahun kemudian, hari-hari ini, orang Kristen memandang salib dan menghargai salib sebagai simbol penebusan. Tapi bukan pada waktu itu. Pada waktu itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Hari ini dianggap dan dilihat sebagai simbol penebusan, pengampunan, anugerah, dan kasih. Tetapi di zaman Yesus, salib dipandang sebagai kutuk, kematian yang menyiksa. Karena orang Romawi memaksa para penjahat pada waktu itu yang dihukum untuk membawa salib mereka sendiri ke tempat penyaliban. Memikul salib berarti membawa alat eksekusi mereka sendiri sambil menghadapi ejekan di sepanjang jalan menuju kematian. Mereka membawa alat kematian mereka sendiri. Alat untuk menghukum mereka sehingga mereka mati. Kayu salib, sebuah kutukan. Tapi pada hari ini kita tahu, kutuk itu disalibkan agar kutuk dibebaskan. Kita terlepas dari kutuk hukum Taurat, agar kita menikmati kehidupan
karena kasih anugerah Yesus yang mati di kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, pikulah salibmu dan ikutlah aku, berarti dalam hal ini adalah rela mati untuk mengikut Yesus, dalam arti mati untuk diri sendiri. Ini adalah panggilan untuk penyerahan mutlak. Pikulah salibmu. Absolute surrender dalam hal ini. Jadi kalau Yesus mengatakan pikul salibmu, dia memaksudkan bahwa kita harus total surrender kepada kehendak Yesus. Setelah setiap kali Yesus memerintahkan pikul salib, dia berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25 dari Lukas 9. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Wow, Yesus pun digoda setan kan untuk menawarkan dunia kepada dia. Meskipun panggilan ini penuh dengan tantangan sebagai pengikut Kristus, namun hadiah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga yang akan kita terima jauh lebih berharga. Yang lalu kita berbicara ibaratnya menukarkan 1 on sampah dengan 1 ton berlian. Begitu berartinya kehidupan kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah sampah dosa. Yang kita terima adalah kasih karunia, anugerah, keselamatan, hidup kekal di surga. Luar biasa. Kemanapun Yesus pergi, dia menarik banyak orang. Meskipun orang banyak ini sering mengikut Yesus sebagai Mesias, namun pandangan mereka tentang siapa Mesias itu sebenarnya dan apa yang akan dia lakukan terdistorsi. Mereka mengira Kristus akan membawa mereka ke dalam kerajaan yang dipulihkan. Mereka percaya dia akan membebaskan mereka dari kekuasaan penjajahan Romawi yang menindas mereka. Bahkan lingkaran dalam inner circle dari murid-murid Yesus Kristus sendiri mengira kerajaan itu akan datang. Dapat dilihat dalam Lukas 19 ayat 11. Ketika Yesus mulai mengajarkan bahwa dia akan mati di tangan para pemimpin Yahudi dan pemimpin non-Yahudi, popularitasnya merosot. Banyak pengikut yang terkejut menolak dia. Sungguh, mereka tidak dapat mematikan gagasan, rencana, dan keinginan mereka sendiri dan menukarkannya dengan gagasan Kristus yang terarah, sangat terarah. Mengikut Yesus sangat mudah. Ketika hidup berjalan lancar, komitmen sejati kita kepada Tuhan Yesus terungkap pada saat pengorbanan muncul. Pada saat pencobaan muncul. Yesus meyakinkan kita bahwa penganiayaan akan datang kepada para pengikutnya. Pemuridan menuntut pengorbanan. Dan Yesus tidak pernah menyembunyikan biaya ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tetap setia pada waktu pencobaan datang? Apakah kita tetap setia pada waktu kita harus berkorban demi Yesus? Itu yang menjadi jawaban yang harus kita buat dalam diri kita masing-masing. Karena tadi saya katakan mengikuti Yesus itu mudah pada saat semuanya berjalan lancar dan tenang. Tapi pada saat segala sesuatu kelihatannya muram, apakah kita masih tetap mau setia kepada Yesus ini? Jika tidak, maka berarti kesetiaan kita itu memiliki kondisi. Memiliki kondisi hari ini kita mengatakan ya, besok kita cabut perkataan ya kita. Lihat aja follower di Instagram hari ini ada, besok hilang. Sama seperti itu. Karena orang tidak bermaksud sejujurnya untuk melakukan pilihan mereka. Namun Tuhan Yesus tidak dapat dimanipulasi. Hati kita yang menentukan kasih karunia anugerah yang akan kita terima ini. Apakah kita terbuka untuk kasih karunia anugerah yang berkelimpahan ini, yang memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu akan menentukan refleksi kita bagaimana cara kita mengikut Yesus ini. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62, kalau kita pelajari ini, ada 3 orang tampaknya bersedia mengikut Yesus.
saya membaca ini 3 kasus di sana. Ketika Yesus menanyai mereka satu persatu lebih jauh, komitmen mereka hanya setengah hati. Mereka gagal menghitung biaya mengikut Yesus. Tidak satu pun dari ketiga orang tersebut yang mau memikul salibnya dan menyalibkan kepentingannya sendiri di atas salib tersebut untuk mengikut Yesus. Mereka lebih mengutamakan kepentingan ego mereka daripada menyerah kepada kehendak Kristus. Oleh karena itu, Yesus muncul untuk mencegah mereka mengikutinya. Udahlah, kamu nggak usah mengikuti akulah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, dan sebagainya dari cerita itu. Betapa berbedanya dengan pemberitaan Injil pada hari-hari ini. Pemberitaan Injil hari-hari ini telah diselencengkan. Berapa banyak sebenarnya orang yang sungguh-sungguh akan menanggapi panggilan untuk mengikut Yesus jika dikatakan. Saya lebih memilih cara ini. Kalau kita jujur mengatakan, ikutlah Yesus. Jika kita katakan seperti begini ya, ikutlah Yesus. Dan engkau mungkin akan kehilangan teman. Engkau mungkin akan kehilangan keluarga. Engkau mungkin akan kehilangan reputasi, karier, dan mungkin engkau juga akan kehilangan hidupmu, nyawamu. Besar kemungkinan jumlah petobat-petobat palsu akan berkurang demi mendengar tantangan untuk mengikut Yesus dengan cara seperti ini. Orang mundur terlebih dahulu. Nggak ada yang mau. Panggilan seperti itu adalah apa yang Yesus Kristus maksudkan secara sungguh-sungguh ketika dia berkata, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Perhitungkan biaya dan harga yang harus kamu bayar jika engkau memutuskan tetap untuk mengikut aku. Engkau menjadi tidak populer, engkau dibenci, engkau bahkan mungkin kehilangan sanak saudaramu, para sahabatmu, kehilangan pekerjaanmu, atau bahkan kehilangan nyawamu. Tapi inilah mengikut Kristus dalam arti yang sesungguhnya memikul salib itu. Jika kita bertanya-tanya, apakah kita siap untuk memikul salib kita? Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan beberapa teman terdekat kita? Beberapa teman terdekat kita menyingkir dari kita. Apakah kita siap menerima keberadaan itu? Apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kita terasing dari keluarga kita, dijauhkan, disingkirkan? Apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan reputasi kita? Apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan pekerjaan kita? Apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan nyawa kita? Ini merupakan tantangan yang harus kita jawab. Saya tidak pernah menyembunyikan identitas saya sebagai seorang Kristen, sekalipun itu di tempat pekerjaan. Tidak pernah dan tidak akan. Mereka tahu persis di rumah sakit apa yang saya kerjakan. Jadi saya aman-aman aja di dalam hal ini. Banyak cara yang dapat kita pergunakan dengan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada detik-detik terakhir pada waktu pasien ingin meninggalkan dunia ini. Di beberapa tempat di dunia, konsekuensi seperti ini adalah kenyataan. Banyak. Mereka mati sebagai martir. Tetapi perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan. Apakah kita bersedia? Mengikut Yesus tidak selalu berarti semua hal itu akan terjadi pada kita. Belum tentu. Tapi kita harus memperhitungkan kemungkinannya. Tetapi apakah kita bersedia memikul salib kita? Jika ada titik dalam kehidupan kita di mana kita dihadapkan pada pilihan Yesus atau kenyamanan hidup ini, mana yang akan kita pilih? Yesus atau anggota keluarga, mana yang akan kita pilih di dalam hal ini? Bukan sebuah pilihan yang mudah, tapi kita harus memilih dengan benar di dalam hal ini. Komitmen kepada Kristus berarti memikul salib setiap hari, menyerahkan harapan, impian, harta benda kita, bahkan hidup kita jika perlu untuk pekerjaan Kristus. Hanya jika kita bersedia memikul salib kita dapat disebut muridnya berdasarkan Lukas 14 ayat 27. Hadiahnya sepadan dengan harganya. Yesus menjawab panggilan kematiannya bukan bagi kepentingan dirinya sendiri.
Ia yang adalah Allah bersedia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia dan hadir sebagai seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang berdosa yang percaya kepadanya, agar ia dengan darahnya dapat membayar upah dosa mereka yang percaya kepadanya. Pikulah salibmu dan ikutlah aku adalah sebuah panggilan yang disertai dengan anugerah hidup baru di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 25 sampai 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Hitung untung ruginya. Dikatakan di sini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak ada. Pada akhirnya, setelah mati, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Kita tidak ikut serta dibawa ke dalam lubang kubur. Lukas 9 ayat 23 yang telah kita baca bersama-sama tadi mengatakan barang siapa yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Untuk itu kita perlu belajar apa artinya menyangkal diri kita sendiri terlebih dahulu. Apa sih artinya menyangkal diri sendiri? Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi muridnya, pengikutnya, diperlukan disiplin rohani, yaitu penyangkalan diri. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri sendiri adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Yesus memanggil mereka yang ingin menjadi pengikutnya untuk menolak kecenderungan alami manusia terhadap keegoisan. Tuhan sendiri mencontohkan penyangkalan diri ini. Dapat dibaca nanti dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 13 ayat 1 sampai 17. Saya kutip dari sebuah kamus pada saat ini. The Dictionary of Bible Themes mendefinisikan penyangkalan diri, terjemahannya seperti ini, sebagai kesediaan untuk menyangkal kepemilikan atas status diri sendiri, untuk bertumbuh dalam kekudusan dan komitmen kepada Allah. Jadi kita harus bersedia secara sukarela menyangkal kepemilikan dan status diri kita. Status diri Anda apa? Bersedia nggak menyangkalinya di dalam hal ini? Demi melayani Yesus ini. Contoh yang diberikan Yesus atas penyangkalan terhadap kepemilikan dan statusnya tercatat dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita pelajarin ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidup bersamamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ini status sebagai milik kepemilikan yang harus dipertahankan. Tadi kita berbicara harus bersedia menyangkal ya status dan milik. Yesus menyangkali statusnya sebagai Allah, bukan artinya penyangkalan, oh gua bukan Allah lagi, bukan seperti itu. Dia Allah menjadi manusia. Dia rela menyerahkan ini. Jadi sebagai kepemilikan, itu kepemilikannya yang diserahkannya secara sukarela. Oke, aku saat ini menjadi manusia, namun dia tidak berhenti menjadi Allah. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Penyangkalan diri terdalam ini, yaitu Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata-kata yang digunakan Yesus dalam bahasa aslinya untuk menyangkal dirimu
adalah istilah yang kuat, yang serupa artinya dengan kata-kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku dahulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ini. Tujuan penyangkalan diri menghitung sebagai kerugian semua keuntungan duniawi ini. Jadi apa yang dulu dianggapnya beruntung, dianggapnya sekarang rugi, karena itu sampah. Jadi dia menyangkali semuanya ini. Adalah untuk disebabkan karena dia ingin menjadi lebih seperti Yesus dalam hal kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Dia statusnya sebagai seorang Farisi diletakkannya. Disangkalinya agar dia dapat mengenal Kristus lebih baik lagi. Rasul Paulus ini. Menyangkal diri termasuk mengatasi tuntutan daging, yaitu hawa nafsu yang terus-menerus dari daging. Juga dikenal sebagai keinginan atau hasrat duniawi atau manusia duniawi, dan menaklukkannya ke dalam kepatuhan kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak menyerah ke dalam kehendak dosa. Barang siapa menjadi milik Kristus, dalam Galatia 5:24 dikatakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita menjadi milik Kristus, pada saat kita menjadi milik Kristus, sesungguhnya kita telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Karena itu kita tidak boleh mengikuti itu kembali di dalam ini. Karena itulah, karena kita mematikan keinginan daging ini, kita memilih Kristus di dalam kehidupan kita. Jika kita hanya mengatakan kita pengikut Kristus, tetapi dalam aktualisasinya, dalam kenyataannya tidak seperti itu, maka pilihan kita mengarah kepada pilihan dunia. Tuhan tidak dapat dimanipulasikan dalam hal ini. Kita tahu juga tentang hal ini. Penyangkalan diri bagi orang Kristen berarti berhenti memusatkan perhatian pada diri sendiri atau berhenti fokus pada diri sendiri. Penyangkalan diri ini sangat bertentangan dengan kecenderungan alami yang merupakan kehendak manusia untuk senantiasa ingin menjadi pusat perhatian, dan sebagai orang percaya kita harus menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan fokus atas segala-galanya. Itu berarti mengakui bahwa diri yang lama telah mati dan hidup yang baru kini tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ini luar biasa. Sejak saat kelahiran baru kita dalam Yesus Kristus, penyangkalan diri menjadi latihan sehari-hari selama sisa hidup di bumi. Dengan Roh Kudus sekarang mendiami kita didorong ke dalam konflik di antara roh Allah dan keinginan daging kita. Terjadi konflik. Rasul Paulus juga mengatakan itu. Apa yang baik yang ingin kulakukan, tidak aku lakukan, tapi justru yang jahat yang tidak ingin kulakukan, aku lakukan. Terjadi pertentangan, perkelahian di antara keinginan Roh Kudus yang mengucapkan sesuatu membuat kita waspada dengan kehendak daging kita ini. Dia katakan, celakalah aku, siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh yang fana ini. Kemudian Rasul Paulus menjawab sendiri, Yesus Kristus. Paulus menggambarkan pergumulan yang sedang berlangsung ini dalam Roma 7 ayat 14 sampai 25. Hanya dengan kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus kita dapat belajar menyangkal diri. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan
penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Melalui penyangkalan diri setiap hari dan penyalipan daging, hidup di dalam Kristus bertumbuh menjadi kuat dan berkembang lebih dan lebih lagi. Kristus sekarang menjadi hidup kita. Kata-kata terkenal dari Dietrich Bonhoeffer membantu kita memahami arti dari penyangkalan diri. Ketika Kristus memanggil seseorang, Dia, yaitu Yesus, menyuruhnya datang dan mati. Itu konteksnya. Ikut aku, pikul salibmu, ikut aku. Datang dan mati. Inilah arti sesungguhnya dari menyangkal diri dan mengikut Yesus setiap hari. Seorang pengikut Yesus harus siap mati jika kematian adalah jalan menuju pemuridan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puasa adalah salah satu disiplin penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Memberi kepada orang miskin dan membutuhkan adalah bentuk penyangkalan diri yang didorong oleh Yesus. Berjaga-jaga dalam doa adalah cara lain untuk menyangkal diri kita dalam melayani Tuhan. Seperti yang Yesus tunjukkan. Demikian juga hidup sederhana daripada memanjakan diri dalam kemewahan yang berlebihan adalah area di mana orang percaya dapat melakukan penyangkalan diri. Mungkin cara terpenting pada saat kita mempraktekkan penyangkalan diri adalah bagaimana kita mengasihi dan menghargai saudara-saudari kita di dalam Kristus. Penyangkalan diri adalah dasar persekutuan dan pelayanan Kristen di dalam gereja. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang sulit sekali, bukan? Kita nggak bisa hanya mempentingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita menurut Alkitab harus memperhatikan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pengosongan diri itu. Inilah penyangkalan diri itu. Inilah ketaatan itu sendiri. Yang terdalam yang dapat kita lihat diwujudkan dalam satu pribadi yang bernama Yesus ini. Menyangkal diri sendiri berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Ketika Ruth, ini ponakan daripada Mordekai, mengikuti Naomi mertuanya, suaminya telah meninggal, anak Naomi, tapi dia tetap setia ikut kepada Naomi. Ruth ini mempraktekkan penyangkalan diri demi kebaikan ibu mertuanya. Ruth 2 ayat 11. Ketika Esther mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya, dia menunjukkan penyangkalan diri. Dia enak, dia berada di dalam berada di dalam istana. Tapi Mordekai berkata, jangan pernah engkau berpikir Esther, saat ini kamu berada di istana berarti engkau aman. Tidak sama sekali, akan datang saatnya. Jangan pernah kita berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan ikutanlah, kita harus tetap memikirkan orang lain. Di dalam hal ini.
Kalau kita ingin diselamatkan, orang lain juga sama. Ingin diselamatkan, tidak pernah boleh berpikir egois. Kitab suci mengajarkan kita untuk menyangkal diri demi mereka yang lemah imannya. Ketika kita rela mengorbankan waktu, tenaga, hak, posisi, reputasi, hak istimewa, kenyamanan, dan bahkan hidup kita sendiri demi Kristus, bagi teman-teman kita yang lain. Kita menunjukkan apa artinya menyangkal diri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sesuatu yang dalam sekali pengertiannya. Apa maksud Yesus ketika dia berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lukas 9 ayat 60. Tapi kamu ikuti aku, kata Tuhan Yesus. Ikut aku. Yesus berkata, saya bacakan ya, di dalam Lukas 9, 59 dan 60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati sebagai tanggapan terhadap seorang murid yang ingin menghabiskan waktu di rumah sebelum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yesus berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain dalam Lukas 9 ayat 59 dan 60. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jangan sampai disalah mengerti, bukan berarti kita tidak boleh menguburkan orang tua kita. Tidak, ini pengertiannya berbeda. Dengarkan baik-baik ya, jangan sampai disesatkan. Yesus tidak pernah mengatakan, kamu nggak boleh kuburkan orang tua kamu. Tidak sama sekali. Pengertiannya harus kita baca dan mengerti dalam konteks yang ada. Orang ini mungkin ingin, ingat zaman itu pada abad yang pertama ya. Orang ini mungkin ingin memenuhi kewajibannya sebagai anak laki-laki tertua untuk menguburkan ayahnya. Berada di dekat ayahnya untuk mendapatkan warisan, atau tetap berada di dekat jenazah ayahnya hingga 1 tahun untuk mengubur kembali tulang-tulangnya seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman itu, pada abad yang pertama itu. Itu kebiasaan mereka. Yesus katakan itu karena berhubungan dengan adat yang berlaku pada waktu itu. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh menguburkan orang tua mereka. Bagaimanapun, jawaban Yesus menjelaskan bahwa permintaan ini akan melibatkan, mendahulukan tradisi atau mendahulukan keinginan murid itu sendiri daripada melayani Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah tradisi lebih dahulu atau keinginan daging kita lebih dahulu? Itu yang harus dipertimbangkan di dalam hal ini. Kita lanjutkan penjelasannya. Tetapi siapakah orang-orang mati yang disebut Yesus sebagai orang-orang yang menguburkan orang mati mereka sendiri? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kok bisa? Maksudnya apa? Let the dead bury the dead. What does it mean? Kata mati digunakan dalam bagian ini dalam dua pengertian yang berbeda. Perhatikan, dua pengertian yang berbeda. Ini tampaknya paradoks dan digunakan dengan sangat-sangat efektif. Orang-orang Yahudi sering menggunakan kata mati untuk menyatakan ketidakpedulian terhadap sesuatu atau untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak memiliki pengaruh atas kita. Mereka sudah nggak peduli, sudah tidak berpengaruh lagi. Mati terhadap hal-hal itu. Mati terhadap dunia, nggak peduli lagi terhadap dunia. Mati terhadap hukum, Roma 7 ayat 4. Mati terhadap dosa, Roma 6 ayat yang ke-11. Berarti bahwa hukum dan dosa tidak memiliki pengaruh atau kendali atas kita. Karena kita diselamatkan karena kasih anugerah. We are saved by grace through faith alone. Kita bebas dari mereka dan bertindak, bebas dari hukum Taurat maksudnya, tidak dapat menghukum kita lagi, ya. Dan bebas daripada kematian selamanya. Jadi itu maksudnya, kita bebas dari mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki pengaruh atas hidup kita lagi. Tidak ada pengaruh ini. Jadi tidak berguna lagi. Jadi jika dikatakan orang-orang dunia sudah mati bagi Kristus, kalau dikatakan orang dunia, artinya orang di luar Kristus, mati bagi Kristus, artinya mati secara rohani.
Artinya, mereka tidak melihat keindahan Kristus dan juga tidak mendengarkan suaranya atau keinginan untuk mengikutinya. Nggak ada itu. Mereka mati terhadap keinginan mengikut Yesus. Hanya domba-domba Tuhan Yesus yang akan melakukan hal-hal itu. Orang-orang dunia adalah mereka yang Yesus gambarkan di sini sebagai orang mati rohani yang harus menguburkan orang-orang mati mereka sendiri. Maksudnya mati secara fisik. Orang mati rohani menguburkan orang mati fisik. Artinya seperti itu. Orang mati menguburkan orang mati. Yesus secara jelas mengatakan, biarlah orang-orang yang tidak tertarik dengan pekerjaan juru selamat di kayu salib dan mereka yang mati dalam dosa mengurus orang mati. Tugasmu sekarang adalah mengikut aku di dalam hal ini. Artinya jangan sampai kita terjerat kepada keinginan dunia, lupa kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Kita lupa. Baru minggu lalu saya berbicara dengan seorang pendeta, melihat bagaimana seorang jemaat, ini bukan di Amerika, di luar sana, meninggalkan gereja pada saat, atau lebih banyak meninggalkan firman pada saat begitu uang mengalir mengejar dia. Yesus ada di mana? Yesus secara jelas mengatakan, biarlah orang-orang yang tidak tertarik dengan pekerjaan dari juru selamat, biarlah orang-orang yang tidak tertarik dengan pekerjaan juru selamat di kayu salib dan mereka yang mati dalam dosa mengurus orang mati. Tugas kita adalah mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 60 yang mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sebenarnya Yesus telah dengan sangat jelas mengatakan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya untuk memberitakan kabar baik kemana-mana dan tidak lagi kembali kepada keinginan daging dengan bersahabat dengan dunia ini. Karena Alkitab secara jelas mengatakan, siapa yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan perkataan lain, biarlah orang dunia mengurus hal-hal keduniawian dan sebagai orang percaya kita harus mengikut Yesus dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Apa artinya membuat anggaran biaya atau menghitung biaya seperti yang tertulis dalam Lukas 14 ayat ke-28. Dalam Lukas 14 Yesus menjabarkan dalam Lukas 14, Yesus menjabarkan syarat-syarat pemuridan. Ada banyak orang yang mengikut Yesus. Semua orang menyukai keajaiban, miracle, penyembuhan, dan makanan gratis berkat. Jadi orang mengikut dia karena ini. Yesus keren, kata mereka. Berita tentang Yesus pun tersebar di kota. Yesus menjadi buah bibir percakapan banyak orang pada hari itu, bahkan pada hari ini. Orang ikut mujizat, orang ikut kesembuhan ilahi, orang mengejar harta duniawi. Yesus cukong, Yesus memberi berkat, orang ikut itunya, tapi tidak Yesusnya. Tapi Yesus tahu hati mereka. Dia tahu mereka sebenarnya hanya menginginkan keuntungan dari apa yang Yesus lakukan. Mereka hanya ingin memanfaatkan mujizat yang dikerjakannya daripada pemahaman tentang siapa dia sesungguhnya. Karena itu jangan hati kita melekat kepada harta dunia. Karena Alkitab berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gampang kok ngeceknya. Perhatikan hati kita, observasi hati kita. Pada waktu berkat bertambah, apakah hati kita melekat kepada berkat atau melekat tetap kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap setia berdoa? Apakah kita masih tetap setia membaca Alkitab? Apakah kita masih tetap setia dalam melakukan tugas-tugas yang dulunya kita lakukan? Tapi ketika kita diberkati, menjadi tawar hati. Ukuran ini harus terus kita perhatikan. Mereka menyukai karunia-karunia-Nya, khususnya mujizat-mujizat yang dilakukannya. Pada hakikatnya, mereka tidak menyukai panggilannya, nggak mau.
mau berkatnya, mau kesembuhannya. Berkati. Jadi mata mereka bukan tertuju kepada Yesus, kepada tangannya. Di dalam hal ini. Jadi Yesus menjelaskan apa yang diperlukan untuk menjadi salah satu pengikutnya. Lukas 14 ayat 26 sampai 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Di sisi yang lain, dia katakan orang yang membangun rumah harus hitung anggaran biayanya dulu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. Sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yesus mengatakan banyak hal dalam ilustrasi sederhana itu. Banyak hal jika kita mau belajar dengan baik. Dia dengan jelas dan cermat mengakhiri ilustrasinya untuk menghentikan anggapan bahwa dia menawarkan semacam program kesejahteraan karena ada biaya yang harus diperhitungkan pada saat mengikut dia. Meskipun karunia hidup yang kekal gratis diberikan bagi siapa saja yang meminta, permintaan itu memerlukan pemindahan kepemilikan. Membuat anggaran biaya atau menghitung biaya berarti mengakui dan menyetujui beberapa persyaratan dahulu. Kita pun pada waktu mau bangun rumah kita harus tekan kontrak kan dengan kontraktornya. Dengan Yesus kita menerima keselamatan, tapi dalam mengikut Yesus dalam kita diselamatkan, ada harga yang harus kita bayar agar tetap setia kepada Dia. Penyangkalan diri dan memikul salib yang saya katakan dan pengertiannya tadi. Dalam mengikut Kristus, kita tidak bisa begitu saja mengikuti kehendak diri sendiri. Semau-mau kita sendiri. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, apakah saya tetap boleh tinggal dalam dosa saya setelah dibaptis? Nah, ini yang bertanya orang dewasa, bagaimana caranya? Kamu mesti menghitung biaya kamu. Dalam arti kamu harus meninggalkan dosa-dosa yang kamu sangat-sangat cintai itu. Jika kamu tetap memilih untuk hidup di dalam dosa, kamu tidak mungkin bisa mengikuti Kristus dengan baik. Mengikut Yesus bisa berarti kita kehilangan hubungan dalam keluarga atau sahabat dekat kita, mimpi, materi, atau bahkan hidup kita. Mereka yang mengikut Yesus hanya untuk apa yang bisa mereka dapatkan tidak akan bertahan ketika keadaan menjadi sulit. Wah, hari ini Tuhan nggak berkati aku ya, maksudnya duit di dalam hal ini. Ketika cara Tuhan bertentangan dengan cara kita akan merasa dikhianati oleh iman yang dangkal karena kita percaya kita sangat spesial dalam segala hal dan harus menjadi yang pertama dan utama dan bukan lagi Tuhan. Inilah penyesatan yang kalau kita perhatikan dalam Injil kemakmuran yang diberitakan di mana-mana. Jika orang itu menurun penghasilannya karena lagi dipecat, karena masalah ekonomi seperti hari-hari ini, karena masalah COVID dan sebagainya, maka pengkhotbah Injil kemakmuran akan dengan mudah mempersalahkan orang-orang tersebut tidak beriman. Semua kesalahan pada orang, bukan pada penginjilnya. Padahal dia sedang menyesatkan orang di dalam hal ini. Karena itu Anda sesuai dengan Acts 17 ayat 11, jangan menerima mentah-mentah. Selidiki segala sesuatu yang Anda dengar. Cocokkan dengan Alkitab. Apakah memang seperti itu? Jika kita belum menghitung biaya
menjadi anaknya, kita akan berpaling dari ancaman pengorbanan dan menemukan sesuatu yang lain untuk memuaskan keinginan ego dan daging kita. Dalam pelayanan Yesus di bumi, ada saatnya makanan gratis dihentikan dan opini publik terhadap dirinya menjadi buruk. Kerumunan yang bersorak menjadi kerumunan yang mencemooh. Dan Yesus tahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Lihat, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seminggu kemudian, orang yang sama, crowd yang sama, yang meletakkan daun palem jubah mereka, berkata, hanya jarak 1 minggu, salibkan dia. Wow, Yesus alami, apalagi kita, muridnya. Yesus mengakhiri uraiannya tentang harga pemuridan dengan pernyataan yang menakjubkan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Melepaskan mungkin berarti kita menyerahkan sesuatu secara fisik, tetapi lebih sering juga berarti kita harus ikhlas dan rela dalam melepaskan apa yang kita miliki sehingga secara emosional apa yang kita miliki tidak lagi menguasai kita. Jika hati kita terlalu melekat, Alkitab berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terlalu melekat kepada dunia ini, maka kita akan menjadi setru Allah. Maknanya seperti itu. Artinya kita tidak lagi, jika kita melepaskan hak ini, kita tidak lagi berada di bawah perhambaan kekayaan dunia ini. Karena Alkitab secara jelas mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Ketika kita menjadi salah satu miliknya, milik Kristus maksudnya, kita tidak dapat lagi tetap menjadi milik dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kita harus membuat pilihan. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Penguasa muda yang kaya ketika dihadapkan kepada pilihan itu berpaling daripada Yesus. Wow. Dapat dibaca dalam Lukas 18 ayat 18-25. Misalkan ya, kita mengetahui bahwa kita telah diberi sebuah kondominium yang semua biayanya telah dibayarkan di sebuah pantai di Hawaii, sebuah kondominium yang mewah banget, lengkap dengan tiket pesawat, mobil, makanan dan pembantu, tinggal berangkat. Semua telah disiapkan. Kita bisa membual tentang gaya hidup kita yang baru, merencanakannya dan memimpikannya. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berkemas dan meninggalkan rumah kita saat ini dan pergi ke Hawaii, kehidupan baru di Hawaii tidak pernah benar-benar milik kita. Kita tidak dapat tinggal di Hawaii dan tempat tinggal kita sekarang di kampung halaman kita saat ini secara bersamaan pada saat yang sama. Tidak mungkin. Banyak orang mendekati atau approach Christianity, mendekati kekristenan dengan cara yang sama. Mereka menyukai gagasan tentang kehidupan kekal, bebas dari neraka, dan memiliki Yesus yang siap membantu dan memanggil mereka. Mereka suka ini. Tapi mereka tidak rela meninggalkan gaya hidup mereka yang lama. Mereka tetap ingin menjalani gaya hidup yang lama pada hari ini. Nggak mungkin ini kan. Keinginan, gaya hidup, dan kebiasaan berdosa mereka terlalu berharga bagi mereka. Hidup mereka mungkin menunjukkan perubahan kecil, mulai menghadiri gereja atau meninggalkan dosa-dosa kecil ataupun besar, tapi mereka ingin mempertahankan kepemilikan mereka atas sesuatu yang lain. Kebiasaan-kebiasaan yang lain yang sangat dibenci oleh Tuhan di dalam hal ini. Mungkin mereka sudah tidak membunuh atau tidak berzina lagi, tapi mereka korup, menggelapkan uang, menipu kiri dan kanan, sama aja. Yesus berbicara dalam Lukas 14 kepada mereka yang memiliki pola pikir seperti itu. Dalam summary saya hari ini, closing statement saya, kita tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perubahan gaya hidup atau perbuatan baik lainnya. Semata-mata karena itu tidak dapat. Tanpa memiliki Yesus dalam kehidupan kita ini. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, kita harus melepaskan kendali atas hidup kita. Ketika Yesus memegang kendali
hasil hidup yang murni akan muncul. Karena hidup yang kita hidupi bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita menurut Alkitab. Dalam perumpamaan Yesus tentang penabur, hanya tanah yang memungkinkan benih itu berakar dan menghasilkan buah yang disebut baik. Jika kita ingin menjadi murid Kristus, pertama-tama kita harus menghitung biaya mengikut Dia dengan melepaskan cinta akan dunia dan daging kita. Artinya kita menyiapkan tanah yang gembur, yang subur di hati kita. Dengan perkataan lain, kita harus menyadari jika mengikut Yesus menyebabkan anggota keluarga atau para sahabat kita menyingkirkan kita, kita dipecat dari tempat pekerjaan kita, kita dicemooh atau dibenci, atau bahkan nyawa kita terancam, maka semua ini adalah biaya yang harus kita perhitungkan sehingga kita tetap dapat setia dalam mengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan di dalam hati kami. Biarlah benih-benih firman ini bertumbuh, berkembang, sehingga dapat menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Tolong kami Tuhan dapat melepaskan ego kami untuk mencintai dunia, tapi kami tekun mengikuti Engkau. Kami tekun membaca kebenaran firman-Mu. Kami tekun berdoa. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan, buka hati kita, wajah kita di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh kasih itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi sendiri menuntun jalan kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak dan membuat piala kita penuh melimpah. Bapa yang sama menyebabkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan Yesus semata-mata yang membuat Engkau berhasil. Nah, kiranya Bapa yang penuh kasih itu akan menyertai kita dengan berkat dan hikmat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Roh Kudus menyertai kita sepanjang segala masa. Haleluya. Semua kita menerima berkat berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.